Halo Sobat Diesel, jumpa lagi di channel Bang War. Kali ini Bang War akan servis mesin diesel lagi. Dan kali ini kita ketemu pada mesin diesel Dompeng S1115. Dan keluhannya kali ini adalah keluar oli melalui knalpot yang sudah ada pada pemiliknya sebelumnya. Jadi pemiliknya ini sempat heran karena olinya sempat keluar melalui knalpot di sela-sela batangan knalpotnya ini ya. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa olinya ini sudah mulai keluar saat bekerja. Dan pemiliknya nanti ini takut kalau dibawa bekerja tiba-tiba mesinnya rusak. Nah, di sini kita diminta untuk mengecek bagian apa saja yang bermasalah sehingga menyebabkan olinya sudah mulai keluar melalui batangan knalpot ini, Sobat Diesel. Nah, sekarang kita akan coba hidupkan ya seperti apa gejalanya biar lebih jelas lagi dia. Satu menit pertama ini sudah ada asap sedikit ya, tapi tidak terlalu jelas ini Sobat Diesel. Ini kita biarkan aja dulu ya, apakah nanti akan lebih banyak asapnya ataukah tidak ya. Gelas indikatornya ini sudah tidak jelas, kita akan coba buka. Nah, ternyata di sini indikatornya naik kuat sekali ya. Ini ataukah naik atau lengket ini juga belum jelas, nanti kita akan coba matikan apakah memang tetap naik dia. Nah, lihat ternyata di 2 menitan sudah mulai ada asapnya nih ya. Ini sudah semakin terlihat jelas, asapnya banyak sekali ini sudah keluar. Jadi kalau indikator oli naik ini sudah pasti kalau di bagian metal ini aman ya Sobat Diesel. Karena biasanya kalau indikatornya kuat itu olinya akan banyak sekali keluar melalui bagian metalnya. Jadi di bagian metalnya ini sudah dipastikan aman. Tetapi jika indikator olinya lemah bisa juga ya metalnya termakan akibat oli yang kurang, sehingga menyebabkan bagian kuras dan metalnya jadi panas dia. Oke Sobat Diesel, ternyata sebelum 5 menit pertama sudah banyak sekali asapnya yang keluar melalui ventilator. Sekarang kita akan coba matikan aja mesin diesel ini dan kita akan coba periksa ya. Kira-kira apa yang bermasalah pada bagian mesin diesel ini yang menyebabkan asapnya mulai banyak melalui ventilator dan keluar oli, khususnya keluar oli pada knalpotnya. Karena saya merasa ada yang bermasalah di bagian depan, kita akan mulai dari depan dulu ya, nanti baru kita ke belakang. Oke, yuk kita cek di bagian berikutnya. Ternyata indikator olinya turun ya, jadi ini menandakan bahwa indikatornya olinya tadi bekerja dengan baik nih Sobat Diesel. Kalau dilihat lubang klep dalamnya ternyata terlihat lebih basah lagi ya klepnya di dalam, seperti ada oli dia. Padahal ini tidak ada dipancing ya sebelumnya. Pada lubang knalpotnya ternyata lubang knalpotnya ini juga sudah banyak keraknya ya. Lihat ini sudah hampir sebagian menutupi lubang pada knalpotnya, kerak-keraknya ini. Jadi oli yang naik kepada knalpot bisa juga dia lama-lama bisa jadi panas dan berkerak ya, dan sehingga menutupi lubang pada knalpotnya sehingga menjadi lebih tertutup lagi dia atau lebih kecil lagi lubang knalpotnya. Nah, ini sepertinya olinya sudah mulai datang ya atau sudah mulai naik ke knalpot. Lihat itu ada basah sedikit itu. Jadi bisa jadi kalau sudah lama-lama dia olinya naik dan memenuhi di bagian knalpotnya ini Sobat Diesel. Wah, baru dihidupkan sebentar asapnya juga masih ada ya.
Ternyata di bagian linernya ini sudah ada yang sudah termakan atau sudah hampir seluruhnya ini ya. Di bagian kelilingnya ini sudah mulai termakan. Kemudian linernya juga sudah bergaris-garis ini. Sepertinya sudah parah juga ya linernya. Ini kita coba dekatkan lagi agar lebih bisa terlihat jelas. Nah, ini yang bagian yang saya pegang ini sudah mulai ada lekukan ya di bagian-bagian yang saya pegang ini. Jadi jika di bagian ini sudah longgar, ini bisa menyebabkan oli bisa naik ke ruang bakar ya, atau di bagian kompresinya. Dan ini juga bisa menyebabkan asapnya tadi bisa langsung naik ke bagian ventilator ya. Karena di bagian linernya ini sudah mulai longgar atau sudah mulai koplak dia ya. Oke sobat diesel, karena ini sudah positif di bagian ini, sekarang kita akan lanjut lagi buka di bagian belakang dan kita akan cek di bagian metalnya ya, apakah metalnya sudah termakan atau di bagian core as juga sudah mulai kena. Kita akan buka dan kita akan periksa. Udah punya dia belum pakai. Wah, lihat ternyata di bagian metalnya bagus sekali ya sobat diesel. Ini masih layak sekali untuk kita pakai dan tidak perlu diganti jika sudah seperti ini. Dan kemudian bagian core asnya juga masih bagus sekali nih ya. Ini masih 100% ini menurut saya jika seperti ini keadaannya. Ini ditandai dengan indikator oli yang masih kuat tadi ya. Kemudian ternyata di bagian pistonnya ini ada ring piston yang sudah patah ini sobat diesel. Dan ring pistonnya ini menggunakan tipe ring yang model 3 ya. Jadi ada tipe ring yang model 4 dan ada juga ring yang model 3. Untuk pistonnya di sini sudah mulai lancip ya, atau sudah tipis di bagian ini. Nah, ini nanti juga wajib kita ganti ya jika pistonnya sudah seperti ini dia. Walaupun di bawah masih dalam kondisi yang masih terlihat bagus ya. Jadi ada beberapa faktor yang wajib kita ganti jika kondisi pistonnya sudah seperti ini. Untuk pen pistonnya ini masih bagus ya, masih padat dia. Jadi cara ngetesnya ini kita maju mundurkan ke atas ya. Kalau ke samping dia memang seperti ini, dia memang harus main dia. Tetapi dia untuk pengetesannya dia harus dimaju mundurkan ke atas dan ke bawah. Dan untuk linernya ini sudah bisa lebih jelas lagi terlihat ya, karena pistonnya sudah kita keluarkan dan garis-garisnya sudah banyak sekali ini sobat diesel. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini ya. Kemudian untuk membuka linernya di sini kita pukul di bagian ini ya, bibir bagian linernya ini di sini. Nah, perhatikan. Jadi kita pukulnya di pinggiran linernya itu ya, ujungnya. Nah, ini sudah kita keluarkan linernya. Sebelum liner dipasang, ini bagian dudukan linernya kita bersihkan dulu ya. Jadi jika sudah rata seperti ini bisa diputar-putar, maka tandanya ini sudah bisa kita pasang ya jika sudah seperti ini. Dan jika sebaliknya, jika linernya ini belum bisa diputar dengan lancar, maka nanti kita akan bersihkan lagi dudukannya dengan menggunakan pisau karter sampai bisa kita putar seperti ini, baru bisa kita pasang. Lanjut kita pasang karet linernya.
Nah, ini karet linernya sudah agak tinggi dari dudukan linernya ya. Jadi jika sudah seperti ini sudah bisa kita pasang. Tetapi jika dia ke dalam, maka ini kita ganjal dengan menggunakan saltip agar karet linernya agak keluar lagi dia. Jadi biar tidak bocor. Lalu kasih lem ya agar ini lebih safety lagi cara pemasangannya dan agar air tidak ada rembesan masuk melalui karet linernya ini. Usahakan rata ya, jangan miring-miring. Nah, ini sudah tidak bisa kita tekan lagi, tetapi sudah ada timbul derat bautnya. Ini bisa kita gunakan dengan mengunci pakai mur lagi ya, jika seperti ini. Nah, ini sudah kandas ya. Jadi pinggiran bibirnya ini rata dengan blok mesin ya. Jika sudah seperti ini sudah bisa kita lanjut di bagian berikutnya. Nah, ini kita menggunakan ring piston yang model 4. Kemudian mana atas dan di bawah ini yang model sedikit posisinya ini sebelah atas. Kemudian kita paskan dengan connecting yang ada lubangnya ini. Ini kita letakkan nanti di atas juga posisinya. Jadi nomor dan lubang connecting rodnya sebelah atas, sehingga kita memasangnya seperti ini posisi pistonnya ya. Nah, ini nanti posisinya seperti ini dia. Untuk piston yang mempunyai ring 4 dia akan lebih kuat tenaganya lagi ya dibandingkan dengan ring yang 3. Tetapi ring 3 ini dia akan lebih awet pada liner. Tetapi untuk ring yang model 4 akan lebih cepat termakan akibat ring yang terlalu banyak. Jadi kalian tinggal pilih mau main di tenaga atau tidak. Karena semakin banyak ring pistonnya, maka kompresinya juga semakin kuat dan tenaganya pun ikut bertambah dibandingkan ring yang 3 ini ya, atau yang lebih sedikit. Ini kita pastikan capnya sudah pada jalurnya ya, jadi kita putar-putar seperti ini. Kita cek lagi ya dan kita pastikan apakah benar dudukannya sudah pas. Nanti jika ini berbahaya ya kalau sampai lepas dia. Ini kita lihat ya apakah ada nomornya. Jadi jika ada nomornya, ini nomornya di sebelah atas. Nah, jadi ini dia ya, ada nomornya atau tulisannya, ini kita letakkan di sebelah atas. Ternyata keras sekali ya, ini tangan saya tidak tarik ini untuk membukanya. Ini kita harus menggunakan kain jika sudah seperti ini ya, nanti bisa luka. Jadi hati-hati jika memasang ring yang keras seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Oke, saya akan skip aja ya. Kita akan lanjut aja pemasangannya biar nggak terlalu lama sobat diesel. Nah, ini dia sudah terpasang dan ini sudah kita kasih oli dan susunannya kita buat 4 sudut ya. Pada linernya juga kita kasih oli.
Kemudian bagian kurasnya kita ratakan seperti ini ya. Ini kita buat ke depan dia. Nah, seperti ini contohnya. Dan jika kalian suka dengan video-video ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Fungsinya apa bang? Fungsinya adalah jika saya mengupload video baru, maka secara otomatis kalian akan diberitahukan bahwa saya sudah mengupload video terbaru, dan kalian tidak akan ketinggalan video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Bagian metalnya ini kita kasih oli juga, dan nomornya kita arahkan ke atas. Lalu kunci dengan kuat dengan bantuan pipa tambahan ya, agar lebih kuat lagi dalam pengunciannya. Oke sobat diesel, setelah kita kunci di bagian belakangnya dengan kuat, kemudian kita lanjut ke depan ya. Ini gasketnya kita pasang. Ini saya coba putar pistonnya, dan di sini ringan sekali putarannya ya, tidak keras atau berat. Jadi jika keras atau berat, ini sebaiknya kalian buka lagi dan kalian periksa bagian mana yang bermasalah. Lanjut kita cek di bagian dekselnya. Nah, lihat di bagian dekselnya ini ternyata di sini banyak sekali kerak-keraknya ya. Dan klepnya pun sudah pernah diganti ya. Ini merek NP. Jadi ini klepnya sudah bukan bawaan lagi nih. Sekarang kita akan coba buka dulu dan kita akan periksa ya. Ternyata di bagian ini sudah oblak atau sudah goyang. Jadi nanti ini kita akan coba periksa ya, apakah klepnya dan bos klepnya. Ternyata setelah diperiksa di bagian as pada klepnya ini sudah mulai terkikis ya. Jadi sebaiknya kita akan ganti saja nih jika sudah seperti ini kedua klepnya ya. Ini sudah longgar. Nah, ini dia klep yang barunya. Kemudian kita akan ganti dengan sepaket dengan kedua botol klepnya ya. Jadi agar lebih bersih atau tidak ada kendala lagi jika sudah kita ganti seperti ini di bagian ini. Ini keraknya kita bersihkan dulu ya sampai bersih. Kemudian ini ada bekas jarak pada botol klepnya. Nanti kita akan buat jaraknya segini ya. Untuk pemasangan bos klepnya ini kita menggunakan dengan klep yang lama. Dan bosnya kita kasih oli sedikit. Klepnya kita tahan dengan tangan sampai bos rata dengan klepnya. Jika sudah, cari posisi yang rata, lalu kita ambil bos klep yang lama dan kita pukul seperti ini. Dan untuk pemukulannya saya biasanya sambil memutar bos klepnya agar posisinya jadi rata. Nah, jadi ini tingginya seperti ini ya, hampir sama dengan yang bawaan sebelumnya. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa lanjut di bagian berikutnya. Sekarang kedua posisi bos klepnya sudah kita pasang dan tingginya sudah sama rata ya. Nah, jika sudah seperti ini bisa kita sekur kembali kedua klepnya. Pas apa klepnya? Oke sobat diesel, sekarang sudah siap kita sekur ya. Dan ini hasilnya, ini sudah bersih di kedua sisinya. Jadi kita lihat seatingnya, kemudian juga klepnya. Jadi kita lihat permukaan seatingnya apakah sudah semuanya termakan. Dan kedua bagian klepnya juga ya, apakah sisi kedua pada klepnya sudah termakan semua. Jadi jika sudah termakan kedua-duanya, maka sudah bisa kita pasang kedua klep ini. Untuk pemasangannya, kuku klep yang bagian tebal ini sebelah atas, kemudian yang runcingnya sebelah dalam. Ini saya menggunakan lidi klepnya untuk pemasangan kukunya, jadi saya nggak ada alat-alat khususnya ini sobat diesel.
Untuk murdexelnya dia yang bagian yang bersih dia di bagian bawah, kemudian yang kusam dia di bagian yang atas. Ini kalian kunci kuat lagi dengan menggunakan pipa. Setelah dikunci, kita pasang lidi klepnya. Nozzle-nya tadi dilepas karena mengganjal, dan ini kita pasang ya, tetapi ada ring kuningannya, jangan sampai lupa. Nah, ini tidak ada spasinya, ini kita akan setel lagi ya. Oke sobat diesel, akhirnya mesin diesel ini sudah kita pasang semua ya. Jadi tadi komponen utamanya sudah kita tunjukkan satu persatu, tetapi finishingnya langsung aja kita pasang semua seperti ini ya. Jadi ini knalpot dan saring hawanya sudah kita pasang, airnya sudah kita isi juga, dan semua baut-baut yang adanya sudah kita kunci. Oke, sekarang kita akan lanjut aja uji cobanya seperti apa nih ya, apakah masih berasap lagi atau tidak. Ini kita akan coba tes dulu mesin diesel ini. Nah, ini masih 1 menit pertama, ini kita lihat aja dulu ya. Ini belum ada gejala tanda-tanda asapnya, putihnya belum ada nih ya sobat diesel. Ini kita akan coba tes beberapa menit dulu ya. Oke sobat diesel, sudah hampir 5 menitan kita tes mesin diesel ini ya. Ternyata juga belum ada asapnya nih. Nah, ini bisa kita cek masih bersih ya. Berbeda dengan yang sebelumnya, tadi waktu kita hidupkan 1 menitan pertama aja sudah mulai ada asapnya. Kemudian 2 menitan pertama juga lebih banyak lagi asapnya. Semakin lama kita hidupkan semakin banyak asapnya. Dan ini semakin lama ini gejalanya sudah tidak ada seperti sebelumnya tadi ya, seperti yang sudah kita coba sebelumnya. Oke sobat diesel, sambil dirunningkan mungkin ini aja dulu ya pengalaman saya hari ini. Waktu pun sudah mulai sore ini, dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton channel ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang seputar permesin dieselan.